Kamu udah pisah lama dari pasangan, tapi sampai sekarang masih sering mimpiin mantan? Pengennya sih biarin aja, tapi kok mimpinya terus berulang, bikin hati jadi nggak tenang. Apa sih artinya semua ini? Apakah dia masih sayang? Apakah dia kangen sama kamu? Gak bisa dipungkiri, perpisahan memang selalu maksa kita buat nerima kenyataan. Apa yang dulu kita lakuin bareng, sekarang kita lakuin sendiri. Kisah-kisah yang kita lewati hanya tersisa jadi kenangan. Semua itu gak akan pernah hilang dan tersimpan rapi di dalam ingatan. Faktanya otak kita gak diciptakan untuk melupakan, tapi hanya diciptakan untuk mengingat. Dan inilah salah satu alasan kita masih mimpiin mantan. Di konten kali ini, aku bakalan bahas tentang arti mimpi ketemu mantan. Dijamin akurat. Pastiin kamu gak skip nonton konten ini, biar kamu gak kelewatan detail-detail pentingnya. Yuk, kita mulai. Masyarakat kuno zaman dulu percaya bahwa mimpi adalah cara Tuhan atau semesta atau apapun sebutannya memberi tanda atau instruksi atau arti tertentu, terutama pada tokoh-tokoh yang dianggap penting. Bagi para nabi, wahyu diturunkan pada mereka melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui mimpi. Di agama Samawi, kita sering dengar satu kisah yang sangat terkenal dari tokoh bernama Abraham atau Nabi Ibrahim. Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk mengorbankan anak kandungnya. Hingga kini, masyarakat Muslim memperingatinya dengan Hari Raya Idul Adha. Tapi ini hanya berlaku untuk mereka, para nabi. Mereka ini pengecualian. Mereka ini adalah orang-orang yang dianggap spesial, perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sedangkan kita, ini rakyat jelata, yang jelas aku atau kamu bukan nabi. Bagi kita, mimpi hanya sebatas bunga tidur. Dengan kata lain, mimpi kita nggak sespesial itu. Jadi, nggak usah sok ngerasa penting. Mimpi pada dasarnya adalah upaya otak untuk mengumpulkan kembali atau recalling memori secara acak. Saat bermimpi, otak manusia sebetulnya berusaha membuang memori-memori yang dianggap nggak penting. Menurut neuroscience, manusia mengalami banyak mimpi dalam sekali tidur. Sayangnya, mayoritas manusia nggak inget mimpinya begitu bangun tidur. Soalnya, itu semua bukan memori yang dianggap penting oleh otak. Satu hal yang perlu kamu tahu, memori yang dianggap penting dan nggak penting bukan ditentukan oleh selera kita. Memori akan dianggap penting saat memori itu punya sensasi emosional yang melekat di dalamnya. Jadi, senang, sedih, marah, atau bahkan benci ke mantan, semua itu dianggap penting oleh otak. Makin emosional sebuah perasaan, maka akan menjadi memori yang bertahan lebih lama di otak kita. Sejak zaman peradaban Sumeria, mimpi adalah hal yang aneh dan dianggap mistis, bahkan sampai sekarang. Sebagian orang masih menganggap mimpi berkaitan dengan pengalaman spiritual, sebuah pertanda, dan sebagainya. Terlepas dari benar atau salah, akhirnya jadi banyak metode lahir demi menelaah arti sebuah mimpi. Tiap daerah memiliki tafsir mereka sendiri. Masalahnya dengan metode tafsir ini adalah satu mimpi yang sama akan berbeda arti jika menggunakan tafsir dari sumber yang berbeda. Jika tafsiran berbeda, lalu mana yang benar? Susah kan? Tahun 1800-an, akhirnya ada seorang ilmuwan yang mulai tertarik dengan mimpi. Orang ini bernama Santiago Ramos Y. Cajal, seorang ahli syaraf yang juga dikenal sebagai bapak neuroscience modern. Cajal memiliki teori unik tentang bagaimana mimpi terbentuk dan menjelaskan tentang aktivitas otak saat tidur dan bermimpi. Menurutnya, mimpi adalah hasil dari aktivitas spontan neuron di otak yang terjadi ketika kita tidur. Saat tidur, salah satu organ yang tetap aktif adalah otak. Neuron-neuron di korteks secara acak menembakkan impuls atau sinyal listrik, menciptakan gambaran dan pengalaman acak yang kita rasakan sebagai mimpi. Cajal menganggap bahwa dalam kondisi tidur, jaringan syaraf menghasilkan kombinasi baru dari ingatan dan pengalaman. Proses ini mirip dengan imajinasi bebas tapi tanpa kendali dari kesadaran kita. Dia juga berspekulasi bahwa mimpi mungkin berhubungan dengan proses pemulihan dan perubahan kecil dalam jaringan syaraf. Ini mirip dengan konsep modern tentang bagaimana otak memperkuat atau menghapus koneksi syaraf selama tidur. Bahasa kerennya ini adalah neuroplastisitas atau kemampuan otak untuk berubah, beradaptasi, mereorganisasi dirinya sendiri. Dari belahan dunia psikologi juga nggak mau kalah nih. Sigmund Freud dan Carl Gustav Jung, dua tokoh psikoanalisis ini juga punya pemikiran sendiri tentang mimpi. Freud
Sang pencipta psikoanalisis percaya bahwa mimpi bukan sekedar aktivitas otak secara acak, tapi memiliki makna tersembunyi yang berhubungan dengan keinginan, konflik, dan dorongan psikologis yang ditekan. Freud berpendapat bahwa mimpi adalah cara bawah sadar untuk memenuhi keinginan yang nggak bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, seorang yang tertekan dalam kehidupan sehari-hari mungkin akan bermimpi tentang kebebasan atau kekuasaan. Freud juga percaya bahwa banyak elemen dalam mimpi memiliki makna simbolis, seringkali berkaitan dengan dorongan seksual atau agresif yang ditekan. Ide Freud tentang mimpi sampai sekarang memang masih kontroversi. Dianggap terlalu spekulatif dan sulit diuji secara ilmiah. Namun, teori bahwa mimpi mencerminkan konflik emosional dan keinginan yang ditekan masih berpengaruh dalam psikologi dan terapi modern saat ini. Carl Gustav Jung memiliki pandangan yang berbeda dari Freud tentang mimpi. Jika Freud melihat mimpi sebagai ekspresi dan keinginan yang ditekan, Jung melihat mimpi sebagai cara bawah sadar untuk berkomunikasi dengan kesadaran, membantu individu memahami dirinya sendiri dan mencapai proses menjadi diri yang utuh. Jung setuju bahwa mimpi bersifat simbolis, tapi nggak selalu bersifat seksual seperti yang dikatakan gurunya, yaitu Sigmund Freud. Jung melihat mimpi sebagai alat untuk memahami diri sendiri dan mencapai keseimbangan psikologis, bukan hanya ekspresi dari konflik yang tersembunyi. Dari ketiga teori mimpi para ahli tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa mimpi nggak pernah tentang masa depan, tapi tentang apa yang udah berlalu di masa lalu. Kamu bisa tetap mimpiin mantan saat tidur, meskipun kamu udah move on. Kamu juga bisa tetap mimpiin mantan, meskipun kamu udah punya pasangan baru. Nah, terus apa artinya mimpi ketemu mantan? Ini dia. Kalau kamu masih mimpi bertemu mantan, artinya otak kamu masih bekerja dengan baik. Itu aja, nggak lebih. Jadi nggak usah dibikin pusing, apalagi sampai cemas, gelisah, atau mengganggu kehidupan sehari-harimu. Kamu nggak sepenting itu, aku juga nggak sepenting itu. Kita bukan pusat alam semesta yang mimpinya begitu spesial. Semua orang di luar sana pernah mimpiin mantannya, sama kayak kita. Dan itu normal, karena otak kita masih bekerja dengan baik. Biarlah bunga tidur menjadi bunga tidur. Jangan diberi makna yang terlalu berlebihan. Karena memberi makna yang terlalu berlebihan itu bikin hidup kita jadi nggak nyaman. Oke? Gitu aja. Sampai ketemu di konten berikutnya. Jadi, kapan terakhir kamu mimpiin mantan?